Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke kisah masa silam. 20 tahun sebelum wafatnya sang kakek bantal di tanah Pasai pada tahun 1399 Masehi, Ibrahim, putra sulung Syekh Jumadil Kubro, memilih tinggal di Pasai. Ia hanya bisa menyaksikan kapal yang ditumpangi rombongan ayahnya pergi menjauh meninggalkan pelabuhan Pasai. Ia hanya dapat membayangkan kehidupan ayah dan dua adiknya di Jawa. Sementara ia sendiri harus berjuang di tanah Pasai, tanpa kerabat dan tanpa saudara. Lanjut kisah, Ibrahim ini kemudian diangkat menjadi guru di istana Pasai. Kemudian dinikahkan dengan putri bangsawan setempat. Babak baru kehidupan bagi Ibrahim dimulai di Pasai. Ia diangkat sebagai guru bagi para bangsawan Pasai, sekaligus guru bagi masyarakat di kota Pasai, bergelar syekh atau orang yang dituakan. Dan ia pun menikah dengan salah seorang putri bangsawan Pasai, Retno Jumlah namanya. Ibrahim As-Samarkandi ini, putra sulung Syekh Jumadil Kubro, itu telah sempurna hidupnya sebagai seorang guru bagi masyarakat Pasai, sebagai suami dari putri bangsawan setempat, dan tak lama kemudian ia menjadi seorang ayah bagi seorang anak laki-laki yang terlahir dari rahim istrinya, yang kemudian anak ini diberi nama Ishak. Sebagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim yang memilih nama putranya dengan nama Ishak, Syekh Ibrahim As-Samarkandi juga memberi nama putranya Ishak. Waktu terus berjalan, sekilat busur yang mengitari matahari, hingga tanpa terasa Ishak, putra Syekh Ibrahim itu telah menginjak remaja. Seharusnya masa remaja adalah masa di mana sang ayah senantiasa ada untuk mengawasi perkembangan menuju kedewasaan. Namun entah apa yang ada dalam benak Syekh Ibrahim, dia memilih memutuskan untuk pergi meninggalkan Pasai. Sebenarnya berat bagi Syekh Ibrahim untuk meninggalkan anak dan istrinya di Pasai, tapi pujukan yang datang bertubi-tubi dari para pedagang, musafir, dan setiap pelawat yang pernah mengunjungi Campa membuat Syekh Ibrahim merasa harus pergi ke Campa ini. Pujukan dan rayuan datang silih berganti, membuat Syekh Ibrahim memutuskan untuk menuruti saran tersebut. Ia pun berangkat ke kerajaan Campa, sebuah negeri yang tak seberapa besar namun memiliki peran yang besar bagi perdagangan. Di Campa ini ada sekelompok masyarakat yang telah berikrar menjadi muslim. Mereka terpikat oleh ajaran Islam yang dikenalkan oleh para pedagang yang singgah ke kota pesisir tersebut. Namun ajaran Islam yang mereka terima tidak utuh, hanya sekedar yang diterima dari para pedagang yang singgah sebentar di sana. Kesibukan berbisnis tentu saja lebih diutamakan, makanya kehadiran seorang guru yang mengajarkan ajaran Islam secara utuh tentu saja sangat diharapkan. Dan guru yang diharapkan kedatangannya itu adalah Syekh Ibrahim As-Samarkandi atau Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Perjuangan dakwah di negeri Campa pun diawali. Syekh Ibrahim datang ke Campa bersama rombongan kecil dari Pasai. Ia ditemani beberapa muridnya yang memiliki keahlian bela diri. Syekh Ibrahim tiba di Campa, menginjakkan kaki di sana di saat negeri itu sedang menggelar pesta. Lanjut cerita, Syekh bisa melihat sendiri
Ada banyak prajurit Majapahit di sana. Mereka akan segera kembali pulang ke Jawa bersama rombongan Raja Campa dengan membawa putri sulungnya untuk dinikahkan dengan seorang bangsawan di sana. Kebetulan dalam batin Syekh Ibrahim, ia sendiri mendengar bahwa Raja Campa kurang suka dengan agama Islam. Orang yang diketahui menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaannya akan diusir. Maka dengan kepergian Raja Campa ini, ia akan lebih menyebarkan agama Islam di sini. Benar saja, sepeninggal Raja Campa ke tanah Jawa, Syekh Ibrahim berhasil mendekati masyarakat Campa, khususnya yang telah beragama Islam. Bahkan berkat kelembutan dan kelihayannya melakukan pendekatan, semakin banyak orang yang tertarik untuk memeluk Islam. Lebih dari itu, putra mahkota yang masih remaja dan kakak perempuannya yang tinggal di istana nyata-nyata tertarik pada kata-kata Syekh Ibrahim ini. Raja Campa memang memiliki 3 anak. Yang sulung putri dinikahkan dengan salah seorang pangeran dari Majapahit bernama Kertabumi. Yang kedua putri belum bersuami, dan yang ketiga putra masih remaja dan juga belum beristri. Anak kedua dan ketiga Raja Campa ini tidak ikut dalam rombongan ke Jawa. Mereka berdua tinggal di istana di negerinya ini. Namun seiring waktu yang berjalan, bersamaan dengan kepulangan Raja Campa kembali ke negerinya, tantangan itu mulai terasa. Raja Campa begitu murka saat mendengar sepak terjang Syekh Ibrahim. Sang raja sangat marah begitu melihat kenyataan banyak rakyatnya yang telah berganti keyakinan. Upaya pencegahan segera dilaksanakan. Syekh Ibrahim dan pengikutnya diburu, hendak dijatuhi hukuman. Sementara bagi penduduk Campa yang diketahui berganti keyakinan ditangkap dan dihukum. Bahkan ada sebagian yang dibunuh. Tidak tahan dengan sikap keras sang raja, Syekh Ibrahim lalu menyingkir ke Gunung Sukasari dengan diikuti sebagian penduduk Campa yang takut mendapat hukuman dari rajanya. Raja Campa kian kalap. Segera ia kerahkan seluruh tentara. Ia akan menyerang Gunung Sukasari, menangkap Syekh Ibrahim dan para pengikutnya. Bahkan tak segan, ia akan membunuh semua rakyatnya yang telah menjadi pengikutnya. Belum sempat niat itu terlaksana, rombongan besar tentara Cina mendarat ke Campa. Atas perintah Laksamana Cheng-ho yang seorang muslim, tak ada peperangan, tak ada kontak senjata. Kalaupun dipaksakan, tentu saja seluruh tentara Campa ini yang tak seberapa itu akan mati digilas tentara Cina yang jumlahnya 5 kali lipat lebih banyak. Dengan keahlian di atas rata-rata, kedatangan rombongan Cina ini memang dalam rangka safari perdamaian, bukan untuk menyerang. Tapi para prajurit Campa telah diketakutan lebih dulu. Akhirnya kisah pun bisa ditebak. Raja Campa mengurungkan niat menyerang Syekh Ibrahim. Majapahit sendiri, rupanya kerajaan besar di Jawa ini sedang mengalami masalah dalam negeri. Perang saudara sudah diambang mata. Adik ipar Prabu Wikramawardhana yang bertahta di bumi mengorbankan perlawanan. Tak sempat lagi bagi Raja Majapahit untuk mengurus kolega jauh seperti Campa. Raja Campa begitu syok, tertekan, hingga entah kenapa ia meninggal dunia. Pergantian kekuasaan pun berlangsung secara cepat. Putra mahkota yang belum genap dewasa itu pun naik tahta, didampingi kakak perempuannya yang masih lajang. Semua ini tak lepas dari pengawasan bala tentara Cina. Kemudian Syekh Ibrahim segera turun gunung begitu mendengar kedatangan bala tentara Cina, dan terlebih nama Laksamana Cheng-ho memang menjadi alasan kuat baginya untuk pergi ke pusat kota Campa, dan apa yang ia harapkan akhirnya menjadi kenyataan. Di kota Campa, Syekh Ibrahim menyaksikan sendiri sambutan yang ramah dan penuh keterbukaan ia dapatkan dari raja baru, raja muda yang belum lama dilantik. Syekh Ibrahim melihat sendiri bagaimana sang raja yang masih remaja itu berikrar 2 kalimat syahadat di hadapannya. Pada tahun 1435 Masehi, hampir 20 tahun sudah Syekh Ibrahim berada di tanah Campa. Dengan istri keduanya, ia dikaruniai 2 orang putra. Yang sulung diberi nama Ali Murtado, yang bungsu diberi nama Ali Rahmatullah. Sang istri pertama yang bernama Ratno Jumila juga telah diboyongkan serta dari Pasai.
bersama madunya, Dewi Chandrawulan. Sementara itu Ishak, putra Syekh dari istri pertama, memilih tinggal di Pasai lantaran ia sedang dimabuk hasrat untuk memperdalam ilmu agama. Wajar saja, di Champa memang belum ada ulama berkelas selain Syekh Ibrahim sendiri. Berbeda dengan Pasai dan juga Malaka yang merupakan gudang bagi ulama-ulama yang mumpuni. Inilah alasan Ishak, putra sulung Syekh Ibrahim itu memilih tinggal di Pasai dan sekali ke Malaka untuk memenuhi hasrat mulianya tersebut. Hingga pada masanya ketika Ali Rahmatullah berusia 15 tahun, putra bungsu Syekh Ibrahim ini diminta untuk pergi ke Pasai dalam rangka belajar agama kepada kakak tirinya. Ali Rahmatullah pergi bersama Abu Hurairah, putra sulung Raja Champa. Dua saudara sepupu ini memang memiliki minat yang sama, yakni pelajaran agama Islam. Sementara itu Ali Murtado, rupanya kakak Ali Rahmatullah ini lebih menyukai masalah tata niaga. Ia tidak ikut pergi ke Pasai, tapi tetap tinggal di Champa untuk memperdalam ilmu dan pengalaman dalam hal perdagangan. Takdir juga pada akhirnya yang menjadi pemisah kehidupan antara manusia. Istri kedua Syekh Ibrahim, yakni Dewi Chandrawulan, sang ibunda Ali Murtado dan Ali Rahmatullah, dipanggil oleh Gusti Yang Maha Kuasa saat dua putranya baru menginjak dewasa. Kakak perempuan Raja Champa itu pergi untuk selamanya, meninggalkan duka mendalam bagi segenap rakyat Champa. Kesedihan yang amat dirasakan oleh Syekh Ibrahim hingga ia memutuskan pulang ke Pasai bersama istri pertama dan anak-anaknya. Di Pasai, kembali Syekh Ibrahim digerogoti kerinduan lain, yakni kerinduan pada sang ayah yang berada di Jawa. Ya, ayahanda Ibrahim yang bernama Syekh Jubair Kubro memang telah menetap di bumi Jawa dan hampir tak pernah terdengar kabar beritanya. Syekh Ibrahim hendak pergi ke tanah Jawa untuk menuntaskan kerinduan itu. Sebenarnya bukan sekadar rindu yang mendorong Syekh untuk kembali melakukan perantauan, tapi janji kepada sang ayah yang ia ikrarkan 40 tahun yang lalu. Saat itu, ketika Syekh Ibrahim berdiri melepas kepergian ayahnya beserta rombongan ulama untuk pergi ke Jawa, di hadapan ayahnya, di hadapan Maulana Ibrahim, sang ketua rombongan, Syekh Ibrahim berkata, "Insya Allah saya akan menyusul ke Jawa suatu saat."